Kembali lagi di iNews Bali, masih bersama dengan saya dan juga Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, Dr. Iwayan Sudana. Dok, kita sambung pertanyaannya tadi dari penelpon baik. Ibu Ayu dari Badung yang menanyakan bagaimana nih dok, kita sebagai masyarakat sedikit parno untuk ke rumah sakit, Ya, bagaimana? Apa ada pelayanan secara online atau seperti apa nih? baik. Ya, memang saya kira wajar ya. Jadi sangat manusiawi ketika ada wabah pandemi COVID ini, apalagi ke rumah sakit ya. Benar, Karena gambarannya di masyarakat kan rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Jadi gudangnya tadi Bu Ayu bilang. gudangnya. Jadi sekarang COVID berarti gudangnya COVID. COVID. COVID itu ada virus berarti gudangnya virus Oke. gitu. Tapi tentunya kita kan punya standar ya. Jadi standar dalam penanganan kasus, apalagi khusus untuk kasus-kasus yang infeksi namanya. Dan apalagi infeksinya ini bisa melalui udara. Jadi standar itu ada. Kita acuannya adalah buku panduan penanganan COVID dari Kementerian Kesehatan itu. Nah, tadi sebenarnya nyambung dengan yang tadi saya sampaikan, bagaimana untuk meminimalisir. Jadi kalau kemungkinan itu mesti ada ya, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir penularan-penularan itu. Nah, salah satunya itu tadi dengan cara kita langsung buka usus posko COVID sehingga dia terkonsentrasi di sana. Jadi sangat sedikit yang lepas dari sana. Itu salah satu cara. Sehingga di sana di screening yang kalau seandainya, dan kita kebetulan Sanglah itu kan untuk pemeriksaan swabnya itu rapid test maupun swab itu sudah bisa dilakukan di Sanglah, jadi bisa cepat hasilnya keluar. Nah, begitu positif pasien langsung kita rawat di ruang rawat inap isolasi, jadi langsung terisolir ya, diisolisir ya itu. Nah, kalau negatif baru dikembalikan ke tadi sehingga itu aman khusus yang untuk tadi. pasien-pasien yang terindikasi COVID seperti itu Pak ya, sudah disiapkan pelayanan Ya, khusus betul, ya. posko. Oke, Nah, baik. kemudian tadi kaitannya dengan online ya. Benar, ya. Ya, jadi saya kira ini bagian dari kita memang harus adaptasi ya. Jadi untuk wabah ini. Jadi baik masyarakat adaptasi. Sekarang kalau tidak pakai masker rasanya ada yang kurang seperti kita handphonenya tertinggal ya. Dok, ya. Itu. Oke, kita sudah terhubung dok ini dengan bukan penelpon juga karena dia adalah seorang penyintas COVID-19 atau orang yang sudah berhasil sembuh, survivor COVID. Siapa itu? Itu ada Ibu Emalia. Ibu Emalia. Oh iya iya. Halo dengan Ibu Emalia, selamat pagi. Halo Mbak Putri, selamat pagi. Wow. Pak Wayan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Ema. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu Ema? Baik, sehat Pak, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Tuhan, Wayan. syukur. Suaranya Iya. sudah semangat banget ini dok ya, seperti itu. Iya. Ibu, Iya Mbak Putri. Ibu mungkin bisa langsung diceritakan Bu secara singkat bagaimana sampai Ibu bisa terpapar COVID dan bagaimana juga supaya tetap bisa punya semangat, optimisme yang tinggi supaya bisa sembuh selain dibantu oleh obat dan vitamin Bu. Ya, oke Mbak. Kalau dibilang terpapar saya juga bingung ya Mbak ya dari mana. Awalnya kan juga saya sebelum terkena tuh 2 minggu yang lalunya saya pergi ke luar negeri kan. Tapi waktu balik itu seluruh anggota saya semua baik-baik aja. Jadi hanya saya aja sendiri yang kena gitu loh Mbak. Jadi kalau dibilang terpapar gimana, saya juga bingung ya Mbak ya di mana ya gitu. Tapi terus untuk kesembuhannya sebelum ini Pak, saya terima kasih juga untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, terlebih untuk Sanglah ya Pak ya, fasilitasnya luar biasa. Saya sebagai pasien COVID gitu Pak. Dan juga untuk kesembuhan saya tuh terutama tuh biasanya dari keluarga ya Pak ya yang kasih kita semangat gitu Pak. Terus dari teman-teman juga gitu. Juga selama saya dirawat juga untuk para suster, dokternya semua tuh kasih kita selalu spirit semangat untuk kita tuh udah jangan terlalu dipikirin Bu. Yang penting utama Ibu semangat, Ibu sehat gitu loh Pak, Mbak Putri. Baik. Jadi lebih kepada suntikan-suntikan semangat positif dari orang-orang di sekitar ya Bu Ema ya. Betul, Seperti betul ya. Mbak. Nah, betul. kemudian Ibu Ema mungkin bisa diberikan pesan-pesannya Bu kepada warga yang dinyatakan positif COVID-19 harus seperti apa supaya tetap semangat, cepat sembuh dalam menghadapi penyakit ini Bu Ema.
Oke, kalau misalnya sudah sampai divonis itu nggak usah takut ya, karena semua tuh kita tuh dikasih yang terbaik dari fasilitas pemerintah, udah kasih yang terbaik ya Mbak ya. Jadi nggak usah takut. Dan juga terutama selalu berpikir tuh selalu positif aja. Kita pasti sembuh kok, pasti bisa sembuh gitu loh Mbak. Jadi nggak usah kecil hati. Ikutin semua aturan dokter yang kasih kita harus apa, minum banyak air putih, minum vitamin, segala itu harus dilaksanakan itu loh Mbak. Baik, seperti itu. Terima Iya. kasih banyak Ibu Emalia Iya, sudah oke, terima berbagi kasih. cerita dengan pemirsa News Bali. Terima Iya, terima kasih, selamat kasih. pagi. Makasih. Selamat pagi Mbak Putri. Luar biasa. Dengar suaranya aja sudah memberikan aura Iya, positif betul. ya dok saya, ya. Saya ikut bahagia. Ya, Seperti itu. karena sepertinya sehat ya. Iya. Itu Tanggapannya yang kita dokter harapkan. seperti apa dok? Tadi Ya. Ibu Emma sempat bilang pasti sembuh. Sebenarnya kira-kira berapa lama dok yang dibutuhkan waktu pasien sebenarnya untuk itu sembuh? tadi betul Bu Emalia Mawar kalau tidak salah ya namanya beliau. Jadi betul, jadi bagaimana sebenarnya penyembuhan itu juga sangat tergantung dari pasien sendiri gitu. Betul. Pasien sudah yakin, optimis, semangat tinggi untuk sembuh, itu akan mempermudah untuk mempercepat penyembuhan. Karena ini kan kaitannya dengan daya tahan tubuh. Betul. Tapi demikian juga sebaliknya ketika pasien sudah pesimis, kemudian cemas dan tidak ada semangat gitu, Baik. itu akan sulit untuk menumbuhkan kekuatan untuk memunculkan daya tahan tubuh Semangatnya yang juga bingung gitu dok ya. ya itu daya tahan tubuhnya itu sulit, obat itu juga akan Bisa masuk ya seperti itu. itu. Jadi sehingga itu tadi, jadi bagaimana optimis, semangat, tidak ada rasa cemas, kemudian selalu bahagia gitu. Nah tentunya ditambah dengan yang lainnya kan tadi kalau sudah. Untuk jenis obat-obatannya itu seperti apa dok yang diberikan kepada pasien? Apa ada obat khusus COVID? Apa disesuaikan dengan penyakit bawaan dari pasien itu sendiri untuk obatnya? Ya Mbak Putri begini, jadi kalau kita kan medis ya. Medis itu tentunya punya standar. Jadi yang standar bakunya tadi saya sampaikan tentunya kita menggunakan acuannya panduan penanganan COVID dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk sanglah kita obat antivirusnya itu kita menggunakan namanya oseltamivir ya. Kemudian juga hidroksikloroquine. Itu secara gitu. umum untuk Jadi itu standar okay, antivirusnya. Tapi tadi jadi banyak hal yang bisa mendukung untuk menuju kesembuhan, betul. bisa mempercepat penyembuhan itu. Jadi banyak faktor. Salah satunya adalah faktor-faktor psikologis tadi, rasa percaya diri dan seterusnya. Betul sekali dokter, dan tentunya yang menjadi pertanyaan dan yang perlu kita soroti adalah bagaimana kemudian dokter sendiri sebagai direktur utama RSUP Sanglah mengatur tenaga medis agar tetap fit dalam melayani pasien dan juga terhindar dari paparan COVID-19. Kita tunggu dulu jawabannya dok. Kita akan jeda sejenak dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.